Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 9 Mei 2020 bersama Pastor Marcel Lolotandung. Kita dengarkan Injil hari ini dari Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Saudara-saudariku, kata-kata Yesus ini diungkapkan saat ia akan meninggalkan para muridnya. Saat mereka akan berpisah satu sama lain, Yesus akan kembali kepada Bapanya, dan para murid tetap tinggal di dunia ini. Nah, saat itu para murid mengalami kegelisahan, kecemasan, dan bahkan kesedihan yang luar biasa. Sehingga kata-kata Yesus itu mereka tidak pahami. Itu tampak dari pertanyaan Filipus. Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Jadi bagi Filipus dan teman-temannya, melihat Yesus sama dengan melihat Bapa secara fisik. Tetapi betulkah itu yang dimaksudkan Yesus? Melihat Dia secara fisik berarti melihat Bapa? Saya kira tidak. Karena tidak mungkinlah kita bisa melihat Bapa lagi, karena Yesus tidak mungkin lagi hadir secara fisik dan hidup di tengah-tengah kita saat ini. Tapi yang dimaksudkan Yesus, melihat Yesus seperti percaya dan mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, sehingga kita sanggup itu melihat Bapa. Itulah yang dilakukan oleh murid-murid dalam bacaan pertama hari ini dari Kisah Rasul bab 13 ayat 44 sampai 52. Bagaimana Paulus dan Barnabas ketika di Antiokhia mewartakan Kristus, mewartakan peristiwa-peristiwa saat Yesus mengalami penderitaan namun bangkit mulia. Tetapi Paulus dan Barnabas ternyata mengalami banyak pertentangan, terutama dari kalangan orang-orang Yahudi. Mereka tidak senang bahwa Paulus dan Barnabas mewartakan Kristus kepada orang-orang lain selain pada orang Yahudi. Karena begitu banyak orang-orang yang bukan Yahudi percaya kepada pewartaan mereka. Sehingga orang-orang Yahudi itu cemburu, bahkan mereka menghasut, memprovokasi wanita-wanita terkemuka yang takut akan Allah dan juga para pemimpin-pemimpin masyarakat di Antiokhia supaya mereka itu diusir bahkan dianiaya. Tapi Paulus dan Barnabas tidak kecewa, tidak juga putus asa. Mereka pindah ke tempat lain dan mewartakan Kristus sehingga dikatakan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Itu pekerjaan Yesus karena mereka mengimani Yesus. Nah, saudara-saudari, sanggupkah kita juga melakukan pekerjaan seperti itu? Tentu jawabannya bisa, dan kita sanggup kalau kita sadar bahwa kita telah menerima baptisan dalam nama Yesus, baptisan Roh Kudus,
Ya, kita semua telah dibaptis, bahkan menerima juga sakramen krisma, sakramen penguatan iman kita melalui Roh Kudus, sehingga kita sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan Yesus, bahkan juga bisa melihat Allah dalam iman kepercayaan kita. Tapi pertanyaan yang mendasar, betulkah kita percaya Yesus? Betulkah kita mengimaninya? Dan betulkah kita hidup dalam Roh Allah? Ataukah selama ini kita hidup dalam kedagingan yang hanya mendatangkan itu kecemasan, kemarahan, ketidaksenangan terhadap orang lain, ketidakdamaian, ketidaktentraman, karena kita terus dikuasai oleh kedagingan kita. Santo Paulus mengatakan kepada kita, orang yang beriman hidup dalam Roh Kudus, dipimpin oleh Roh, dan buah-buah Roh seperti yang dikatakan Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23. Buah-buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi orang yang beriman menguasai diri, lemah lembut, hidup dalam kasih, kemurahan, bahkan selalu bersukacita karena mengalami damai sejahtera. Itulah iman. Dengan demikian kita melihat Yesus, bahkan melihat Allah Bapa di surga. Amin. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami iman yang luar biasa melalui baptisan, melalui sakramen krisma, peneguhan iman kami. Semoga kami semakin percaya dan setia kepadamu dan berani mewartakan Engkau dalam cara hidup kami setiap hari lewat kata-kata dan perbuatan kami. Amin. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita nanti dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.